Halo, Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Sekarang kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Oke. Sekarang kita akan memulai materi tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, kita harus menentukan isi teks eksposisinya terlebih dahulu ya. Apa yang akan kita buat. Yang kedua, kita harus meringkas teks eksposisi yang akan dibuat. Dan yang ketiga, kita menyimpulkan teks eksposisinya. Lalu, jenis paragraf berdasarkan letaknya. Di sini, yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf ini biasanya terletak pada awal paragraf. Contohnya seperti ini. Nih, yang di garis bawah itu berarti contohnya ya, ada pada paragraf awal. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf ini biasanya terletak pada akhir paragraf atau penutup. Contohnya seperti ini. Ada pada paragraf paling bawah ya. Ada garisnya di bawah itu. Itu contohnya. Selanjutnya, paragraf campuran. Paragraf ini terletak pada kalimat pertama dan terakhir. Paragraf campuran ini gabungan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif ya. Contohnya seperti ini. Ya, tuh yang di bold ya. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Lanjut. Struktur teks eksposisi. Jadi, struktur teks eksposisi itu ada 3 ya. Yang pertama, tesis. Tesis itu sama dengan pembukaan. Isinya tentang pengenalan isu, masalah, atau pandangan si penulis. Yang kedua, argumentasi atau isi. Berupa pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan. Yang ketiga, penegasan ulang atau perumusan kembali secara singkat, biasanya berisi tentang penutup atau kesimpulan. Selanjutnya, nih, tesis itu isinya seperti ini. Oh, ada isunya. Selain ada isu, berarti ada permasalahan. Selain itu, pandangan umum si penulis. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi itu isinya tentang apa? Pendapat. Selain pendapat, ada fakta yang mendukung. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan itu isinya apa? Simpulan, rangkuman, atau penutup. Lanjut. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 5 ya. Yang pertama, kata teknis atau peristilahan. Contohnya, hutan lindung, gempa bumi, tanah longsor, hutan alam, dan lain-lain. Yang penting, kata teknis itu kata yang ada artinya. Kata yang ada artinya ya. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi itu ada kausalitas dan kronologis. Kalau konjungsi kausalitas, contohnya bisa dilihat ya. Jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Sedangkan konjungsi kronologis, misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, namun perbedaannya. Jadi kalau kronologis itu tentang waktu ya, terkait dengan waktu. Yang ketiga, kata kerja mental atau netral verba. Mental verba maksudnya itu. Contohnya, diharapkan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, dan mengagumkan. Yang keempat, kata perujukan. Misalnya, berdasarkan pada titik-titik atau berdasarkan pada apa. Selanjutnya, merujuk pada pendapat siapa. Seperti itu ya. Yang kelima, kata persuasif. Ingat, persuasif itu adalah ajakan ya. Contohnya, hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Itu.
Langkah menyajikan teks eksposisi. Menentukan topik yang akan dibahas. Misalnya apa? Yang pertama harus datanya faktual, yang benar-benar terjadi ya. Lalu analisisnya objektif. Selanjutnya, fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian atau argumen. Argumen itu pendapat ya, pendapat seseorang. Kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, memilih data sesuai tema. Jadi kita harus memilih dulu datanya. Kita mau menyajikan teks yang seperti apa atau judulnya seperti apa. Selanjutnya, membuat kerangka karangan. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Jadi, pembahasannya itu dijelaskan dengan rinci ya, agar si pembaca paham. Yang terakhir adalah membuat simpulan. Kegiatan penyuntingan. Unsur yang perlu disunting. Yang pertama, aspek isi terkait daya tarik isu. Biasanya berisi tentang kelugasan argumen dan kelengkapan fakta. Yang kedua, aspek struktur penyajian. Berisi ketepatan dan kelengkapan susunan antar bagian teks. Yang ketiga, aspek kaidah kebahasaan. Berisi keefektifan kalimat, penggunaan kata, dan penulisan ejaan. Itu sudah betul belum, udah efektif belum kalimatnya, terus katanya sudah betul atau belum. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya. Jangan lupa kalian catat di buku tulis agar memudahkan kalian dalam belajar. Terima kasih.